Coba pemerintah berikan informasi kalau pasar Batuah itu ditata seperti yang diinginkan saya ini, berapa sih ajas manfaatnya, keuntungan finansialnya bagi masyarakat di sekitar, bagi pedagang, dan bagi kota. Kalau kita kelola dengan baik, pasar tidak hanya sekedar sebagai pusat transaksi ekonomi, tetapi juga bisa menjadi tempat orang berwisata. Ini kota Banjarmasin kadang-kadang kan selalu membanggakan diri tanda kutip bahwa ini smart city. Harusnya kita belajar dari situ. Bagaimana kemudian kita memetakan pasar di kota Banjarmasin. Iya. Tadi misalnya artinya kan yang bisa saya tangkap, seberapa ujian bisa kita menata kawasan pasar Batuah itu. Pasar Sudi Mampir, pemasukan parkirnya berapa sih setiap bulan misalnya yang masuk ke kasir? Nggak pernah bisa tahu kita kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kembali kita berjumpa dalam Ngopi Ngobrol Pinggiran Akhir Pekan, diskusi yang digagas oleh media online jejakrekam.com. Kali ini kita berada di studio Jejak Rekam. Masih kita bicara tentang kota Banjarmasin. Kalau sebelumnya kita bicara tentang dalam kaitan usia Banjarmasin yang ke-496 pada ulang tahunnya tanggal 24 September nanti, beberapa hari lagi, kita kemarin bicara tentang sungai, bicara tentang pasar. Maka hari ini kita akan pertajam bicara tentang pasar, karena pasar menjadi salah satu yang penting. Dan kali ini saya masih bersama dengan Bang Subhan Syarif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik dan sehat. Bang, ini kita ngopinya di dalam mana dia? Kali ini kita dalam studio. Ya? Bang, kemarin kan kita bicara tentang ulang tahun kota Banjarmasin 496. Kita menyoroti tentang pasar, karena kemarin kan Mas Subhan sampaikan bahwa Banjarmasin itu tidak memiliki sumber daya alam. Maka kemudian untuk hidupnya kota ini, bagaimana sumber pendapatan asli daerahnya ditopang oleh sektor jasa. Salah satunya adalah perdagangan, pasar misalnya. Salah satu yang kemudian kita soroti adalah bagaimana pasar-pasar di kota Banjarmasin, pasar Ujung Murung, pasar lama, dan pasar-pasar lain. Kalau kemudian ini kita anggap penting sebagai sumber pendapatan, harusnya kan bagaimana kota Banjarmasin, pemerintah itu betul-betul serius menata sumber-sumber pendapatan ini, Bang Subhan. Ya memang kan kalau bicara Banjarmasin ini kan seperti yang kita disuguhkan kan ada dua sebenarnya karakteristiknya yang merupakan istilahnya itu kan merupakan kekuatannya. Jadi pertama perdagangan dan jasa, yang kedua sungai. Perdagangan dan jasa turunannya itu kalau dulu kan masih banyak perkantoran-perkantoran kayu. Dulu kan pusatnya di Banjarmasin. Ya, dulu kan. Nah kemudian kan itu sudah tinggal kenangan lah, karena kan sudah tidak ada lagi. Kemudian bahkan kayu-kayu langsung berkantornya mungkin di Kalimantan Tengah segala macam. Kalau dulu kan di Banjarmasin. Nah kemudian sumber yang paling utamanya sebenarnya yang menjadi tetap sebenarnya bagi Banjarmasin itu adalah di sektor pasar tadi. Karena salah satunya misalnya kalau kita bicara pasar yang paling lama, paling tua di Banjarmasin ini, dan pasar yang sebenarnya kalau kita ibaratkan tuh menjadi pusat grosirnya. Pusat grosirnya Kalimantan, terkhusus Kalimantan Tengah, Timur, dan Selatan itu adanya di pusat kawasan Sudi Mampir itu. Mulai Belauran, kemudian kan pasar Ujung Murung, pasar Niaga, kemudian pasar Harum Manis, pasar Lima, dan sebagainya. Semuanya punya ciri khas dagangannya gitu kan. Nah kalau Ujung Murung kan biasanya urusan terkait dengan sandang. Kemudian kalau di pasar Lima dan seterusnya tuh pasar Harum Manis kan pangan. Ya. Nah, jadi kemudian di kesananya lagi urusan bahan bangunan, besi, segala macam, pergudangan, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya sumber pendapatan utamanya Banjarmasin itu ada di situ, di pasar itu tadi. Nah, lalu dengan dasar itulah, kalau kita misalnya mau sekarang bicara mengenai bagaimana Banjarmasin mempersiapkan dirinya agar mampu misalnya bertahan, kan kita ini kan lagi ibarat tuh lagi kalau bahasa Banjarnya tuh intil kan, antara masih tetap menjadi ibu kota provinsi kah, ataukah misalnya tidak lagi menjadi ibu kota provinsi kan, menunggu hasil sidangnya lah, putusan. Tapi secara prinsip lepas daripada jadi atau pun tidak, tetap ataupun tidak misalnya, persoalan pasar ini harus tetap menjadi fokus utama yang dikembangkan di Banjarmasin. Nah lalu kita sampai saat ini bisa kita memetakan misalnya sampai saat ini kan mungkin Bang Rasidi, saya dan lain-lain pernah tahu nggak jumlah pasar di kota Banjarmasin ini berapa? Berapa jumlah pasar tradisional di Banjarmasin? Tradisional di Banjarmasin itu pertama itu. Yang kedua pernah tahu nggak berapa sebenarnya transaksi ekonomi yang ada di pasar itu? Misalnya mereka menyumbangkan kepada
PAD-nya kota seperti apa, kemudian mereka misalnya menggerakkan perputaran uangnya di situ seperti apa. Kita kan belum pernah mendapatkan gambaran yang real, yang valid mengenai hal tersebut. Nah, semuanya kan kecuali kita mencari, menggali segala macam kan, tapi kita belum pernah tahu seperti itu. Nah, kemudian kita juga belum tahu bagaimana kondisi-kondisi pasar tersebut. Misalnya pasar kondisinya kalau kita ibaratkan kita bagi 3 level, bagus, masih sedang dan istilahnya sudah tidak layak lagi. Jadi ada yang layak masih, ada yang layak, ada yang setengah layak, ada yang sudah tidak layak. Kita kan belum pernah tahu nih petanya seperti apa. Nah, jadi sisi lain Kota Banjarmasin ini keunggulannya itu ada perdagangan jasa, turunannya pasar, tapi sisi lain Kota Banjarmasin belum pernah tahu seperti apa sebenarnya kondisi real mengenai pasar-pasar ini tadi, termasuk di pasar Ujung Murung dan Sudi Mampir kawasan. Jadi data itu penting, basis data, berapa jumlah pasar, berapa kemudian perputaran ekonomi di pasar, termasuk misalnya ikutannya nih, kan ketika pasar ada parkir, berapa kemudian potensi parkirnya. Nah, karena kalau kita lihat kan di mana-mana kalau kita mampir selalu kena parkir, kena double lagi parkirnya. Masuk kena parkir, begitu kita mau keluar kena lagi. Kalau itu sesuai aturan, misalnya ada kontribusi dari sektor parkir juga misalnya ke pemerintah Kota Banjarmasin dalam bentuk PAD, maka kan betapa besarnya sesungguhnya pendapatan kan gini kita. Kan mestinya kan kita kan selalu, ini Kota Banjarmasin kadang-kadang kan selalu membanggakan diri tanda kutip bahwa ini smart city. Tapi begitu kita cari pasar Sudi Mampir, pemasukan parkirnya berapa sih setiap bulan misalnya yang masuk ke kas, nggak pernah bisa tahu kita kan. Atau misalnya transaksi ekonomi di pasar Sudi Mampir bla 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 bla, berapa ininya, berapa jumlah pedagang, berapa jumlah ini segala macam, kan belum pernah tahu kita. Nah, padahal dengan tahu itu, maka kita bisa akhirnya membuat grand strategi untuk menata ulang mengenai pusat pertumbuhan perdagangan ini, pasarnya tadi. Misalnya seperti ini, ilustrasinya ya. Begitu kita tahu misalnya ada kelompok pasar yang memang dari segi potensinya memicu pertumbuhan kawasan, memberi masukan pendapatan bagi pemerintah kota tinggi, kemudian kita lihat kondisinya seperti apa, disitulah kita membuat skala prioritas pembenahan. Nah, lalu kalau kita punya skala prioritas pembenahan, kita tidak mungkin terjadi seperti kasus yang di pasar Antasari. Bukan Antasari. Kasus pasar Batuah. Pasar Batuah. Ya. Karena kita mau tanya sebenarnya, pasar Batuah itu nilai pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi kota itu bandingkan dengan pasar lama tinggi yang mana? Apakah hanya seputaran kawasan Batuah Veteran itu saja? Atau bandingkan misalnya dengan pasar Kuripa, bandingkan dengan pasar yang di Manggis di ujung dekat Playoper itu kan, bandingkan dengan misalnya pasar-pasar yang ada di mana, di Kolindo di Belitung, bandingkan dengan pasar yang ada misalnya di belakang daerah yang Kertak Baru ya, pasar di dalam pasar Telawang, atau di Sotoyo ada pasar Teluk Dalam, atau pasar Teluk Dalam, atau pasar-pasar yang lainnya. Nah, lalu pada saat itulah kita akan bisa tahu misalnya, ternyata pasar Teluk Dalam ini nilai transaksinya tinggi, tapi kondisi di lapangannya misalnya tidak memadai. Nah, kita harus fokus, inilah yang harus kita dandani. Jadi basis data pasar itu menjadi penting sebagai landasan nanti kira-kira model kebijakan akan kita ambil itu apa. Artinya kalau ini menarik nih Mas Subhan, misalnya kalau sekelas pasar lama nih misalnya, pengaruhnya seperti apa, kemudian orang yang hidup di situ tuh misalnya kaitannya siapa saja, misalnya apakah hanya lokal sekitaran situ, atau jangan-jangan pasar lama itu juga berimbas juga misalnya ke mereka yang ada di lintas kabupaten lain, misalnya Kabupaten Baritokwala. Nah, itulah sebenarnya kita kan memetakan seperti itu. Jadi kan seperti ini mestinya. Pada saat kita mau mendandani pasar, menata ulang pasar atau memperbaiki atau apapun bentuknya, maka yang kita lihat itu adalah sejauh mana akselerasi pasar ini terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di kawasan internalnya Kota Banjarmasin dan terhadap eksternalnya di luar Kota Banjarmasin. Nah, kalau misalnya ini sangat tinggi pengaruhnya, maka fokuslah ke arah situ. Karena kalau kita fokus ke arah itu, semakin meningkat itu semakin tumbuh, pendapatan per kota kan makin tinggi. Betul. Dan pengaruh terhadap ekonomi warga, pedagang, kemudian orang berbelanja itu kan semakin kuat. Tapi kan kita
saya belum tahu. Menurut saya pengalaman melihat nih pijakannya tidak seperti itu. Artinya belajar dari bagaimana reaksi publik, teman-teman masyarakat Batuah, pedagang di Patuah misalnya. Harusnya kita belajar dari situ. Bagaimana kemudian kita memetakan pasar di Kota Banjarmasin. Tadi misalnya artinya kan yang bisa saya tangkap, seberapa urgen misalnya kita menata kawasan pasar Batuah itu. Apakah memang harus kita lakukan penataan sekarang? Kalau kita lakukan penataan sekarang, model penataannya seperti apa? Misalnya kan seperti ini. Pernah nggak misalnya diberi jaminan kepada pedagang yang ada itu bahwa bila ini kami lakukan perbaikan maka Anda akan lebih untung berdagang di sini. Dan itu harus ada dasar hitungannya. Harus ada. Artinya hanya sekedar asumsi aja. Artinya kan seperti ini. Begitu saya mau menata pasar Batuah dan akan melakukan pembongkaran, bahkan mungkin tanda kutip menggusur, maka saya harus bisa menyampaikan ke publik, ke warga yang di sana, kalau kita tata ini maka Anda itu akan beruntung, akan untung besar. Artinya kalau Anda dulu pendapatannya sehari 200.000, begitu kita nanti renovasi, kita ganti, pendapatan Anda akan 2 kali lipat naiknya. Itu ke pedagang. Ke warga sekitar, kita janjikan warga sekitar, Anda nih begitu kami tata ulang, maka lingkungannya akan manis. Anda akan bisa di sini menjadi kasarnya menjadi sambil belanja jadi rekreasi. Suasana tidak kumuh, bla 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 bla. Ini kan harus diberikan jaminan dulu. Jadi para pihak terkait itu harus dijelaskan, ke pasar pendekatannya seperti ini, ke masyarakat seperti ini. Artinya seperti itu. Iya, karena pasar itu kan sebenarnya bagian dari pasaran publik, atau jangan-jangan misalnya ada kaitannya juga, misalnya ada korelasinya soal pasar ini kan ditangani oleh dinas nih sekarang misalnya kan dinas sendiri banyak urusan yang diatur, misalnya dinas perdagangan misalnya di situ kan. Nah, apakah perlu misalnya wacana ke depan itu pasar itu ditangani secara khusus, misalnya apakah dalam bentuk perusahaan daerah yang mengurusi pasar atau dinas pasar sendiri atau seperti apa, agar kita kan tentu sekali lagi nih, kalau kita menganggap penting pasar itu harus kan betul-betul kita kelola dengan baik. Kalau Banjarmasin ini bukan penting lagi, sangat penting. Sangat penting, karena dia bergantung di situ. Karena tergantung di situ. Jadi memang dulu pernah kita artinya memang berharap bahwa itu ada misalnya tadi seperti badan usaha atau apapun bentuknya yang khusus mengelola pasar. Kemudian supaya bisa lebih fokus kan. Tapi persoalannya sebelum masuk ke sana harus disiapkan dulu. Disiapkannya adalah tadi data ini pasar kita ini berapa. Kemudian nilai pendapatan pemasukannya seperti apa. Pengaruhnya terhadap misalnya PAD kita itu seperti apa. Berpengaruh terhadap yang lainnya pertumbuhan ekonomi warga sekarang seperti apa. Begitu kita tahu misalnya begitu banyak pengaruh dan begitu banyak pasar-pasar yang memberikan dampak positif bagi kota, pada saat itulah kita petakan dulu. Oh, ternyata memang ini potensi semua. Nah, pada saat potensi semua inilah baru misalnya dilihat ternyata kalau kita dengan dinas pasarnya tidak memadai. Perlu akselerasi yang lebih luas lagi, perlu misalnya lebih khusus lagi menangani. Lalu dengan dasar itulah muncullah harus diserahkan tadi melalui misalnya apa istilahnya itu pengelola pasar lah, yang khusus di sana seperti itu. Nah, tapi yang paling penting itu sebenarnya sebelum masuk ke sana itu kita harus punya data dulu. Misalnya kan seperti ini, kita bicara misalnya yang paling mudah kita ambil contoh aja pasar kawasan yang tadi kita bicarakan, yang kawasan yang paling berpengaruh lah. Ujung Murung, Belauran, Harum Manis dan sekitarnya itu. Nah, ini kan menjadi potensi besar bagi Kota Banjarmasin. Itu kalau benar-benar ditata itu, maka saudaranya misalnya mal-mal modern di Banjarmasin ataupun di luar Banjarmasin kalah dengan itu. Kalau benar-benar ditata, kita berkaitan kalah karena lokasi itu luar biasa. Luar biasa luas dan semua terkoneksi. Kemudian yang paling penting itu adanya di tepi sungai. Artinya kalau dikelola dengan bagus, maka ini ada nuansa sungainya ini kan klop deh dengan Kota Banjarmasin. Mengandalkan sungainya, perdagangan jasanya terletak di tepi sungai. Kemudian dengan ciri khas tertentu, ini bisa menjadi pusat perdagangan modern dengan karakternya belanja sambil wisata. Jadi karena dia berada di pinggir sungai, boleh jadi dia akan menjadi faktor pembeda dengan kabupaten, dengan daerah-daerah lain, dengan pasar-pasar lain. Misalnya ke Mangga 2. Atau ke Blok M, kan tidak ada sungai besar-besar di kita kan. Nah, kemudian kita misalnya melihat ke daerah-daerah lain, tidak sebesar yang punya kita ini kan.
Artinya kalau kita kelola dengan baik, pasar tidak hanya sekedar sebagai pusat transaksi ekonomi, tetapi juga bisa menjadi tempat orang berwisata. Bisa menjadi pilihan. Kalau selama ini kan kesan orang kalau mendengar pasar tradisional itu kumuh, kotor, becek dan segala macam misalnya. Maka itu kan harus kita hilangkan. Bagaimana suasana orang nyaman berbelanja di mall itu paling tidak kan juga ya mirip-mirip lah di pasar-pasar tradisional kita kan. Kan mungkin bisa lebih unik lagi, bisa unik lagi. Misalnya kan kita ilustrasi seperti ini. Misalnya nih, kita kan melihat problem. Nah, problemnya pasar itu misalnya salah satu pasar kawasan yang kita bicarakan tadi itu problemnya parkir. Parkir susah. Problemnya loading dock, menurunkan barang, angkat barang susah. Kemudian daerahnya cenderung terendam oleh air pasang. Dan bahkan suatu saat kan nanti akan semakin mengancam tuh. Nah, dengan kita melihat persoalan itu tadi aja, maka di dalam kepalanya para ahli itu kan termasuk ahli kota segala macam mesti gimana nih ngatasin ini? Nah, lalu kita bikin, kalau kita sulit parkir, kemudian kita sulit loading docknya, kemudian kita akan tergenang banjir, udahlah kita bikin panggung. Kita panggunglah semuanya di sana. Jadi daerah dasar yang ada saat ini tuh jangan ada lagi orang berdagang di situ, diangkat semua ke atas, di situ dibebaskan, di situ menjadi area parkir dan area ruang terbuka. Nah, bayangkan Pak Rachidi, kalau itu yang terjadi di daerah Slos tuh ini di bawahnya itu semuanya kelihatan, bahkan kita berdiri misalnya di jalan yang ada saat ini tidak lagi terhalang oleh bangunan di bawahnya, hanya kelihatan tiang-tiang, tapi kita sudah bisa melihat ke sungai. Bayangkan seperti apa jadinya. Konsep seperti itu kan untuk mematahkan orang ini. Orang bilang itu kan hanya wacana. Kalau kita berwacana kan gampang. Tapi bayangan Bang Subhan nih sebagai seorang ahli juga dalam perencanaan misalnya, sesungguhnya mungkin nggak sih itu kita lakukan? Tentu kan Bang Subhan juga sangat paham bagaimana titik detil persoalan di sana. Kan kemarin yang mencuat misalnya kawasan Ujung Berung soal kepemilikan lahan misalnya kan segala macam. Kemudian dari sisi kalau kita bicara ini kan kawasan bantaran sungai, bagaimana konstruksinya dan segala macam. Nah, Bang Subhan melihat mungkin nggak sih, realistis nggak sih wacana itu sebenarnya? Ya sebenarnya kan ada yang tidak realistis, semuanya bisa. Asal ada kemauan. Kan pertama kan rencana plannya dulu, kemudian disusun pentahapannya, kemudian disusun regulasinya untuk menunjang itu tadi, baru kemudian disiapkan model finansialnya. Nah, tapi jangan lupa kita harus memahami bahwa tadi kan persoalan bahwa lahannya misalnya milik, ada yang miliknya pedagang. Ada yang miliknya orang sekedar memiliki kemudian disewakan. Kemudian ada miliknya pemerintah kota. Ini diinventarisir dulu. Cuma kalau kita mau mulai menata di sana, mulailah dengan regulasi. Jadi regulasi seperti ini. Kalau kita misalnya lakukan identifikasi kawasan itu rata-rata, mungkin kalau saya menghitung tuh mungkin sudah 80% ke atas itu rata-rata sudah tidak layak lagi. Karena pertama dari segi usianya kan rata-rata sudah di atas 30 tahun lah. Nah, secara ketahanan bangunan sudah layak fungsinya sudah. Karena kan syarat-syaratnya undang-undang kan mengatur, regulasi mengatur bahwa ada 4 syarat di dalam proses bangunan itu, konstruksi atau bangunan itu. Pertama dia harus nyaman, aman, kemudian sehat dan berkelanjutan. Nah, kalau kita bicara aman misalnya, berapa kali terjadi misalnya di situ ambruk. Bahkan pernah ada korban jiwa kalau tidak salah. Kalau kita bicara nyaman, bagaimana drainase di sana? Bagaimana kita berjalan di dalam pasar itu suasananya? Yang lorong-lorong sempit, lorong-lorong gelap. Orang tidak tertata berdagang. Orang tidak tertata berdagang segala macam. Belum lagi kondisi bangunannya tadi yang sudah tua, kusam segala macam. Nah, ini kita bicara sehat, ya pastilah. Bagaimana bisa sehat kalau misalnya got-gotnya tidak tertata, kemudian kadang kan begitu hujan misalnya menggenang. Nah, itu kan sudah tidak memenuhi syarat. Berkesinambungannya kita bicara. Bagaimana bisa berkesinambungan mau mengembangkan segala macam? Kalau ternyata kondisinya sudah seperti yang ada saat itu. Nah, dari 4 dasar inilah maka carilah misalnya regulasi yang menyatakan bahwa bangunan ini harus diperbaharui kalau dia mau dipusingkan lagi. Karena peraturan undang-undang bangunan gedung, undang-undang jasa itu kan menyaratkan bangunan publik itu harus layak fungsi. Nah, syarat layak fungsi tadi 4 unsur ini harus terpenuhi. Nah, sehingga kalau dia tidak terpenuhi maka rekomendasinya adalah ini tidak layak fungsi. Kalau tidak layak fungsi maka dia harus dilayak fungsikan lagi. Bagaimana cara melayakkan fungsi? Disitulah dibuat
aturan mainnya, dibuatlah planningnya. Oh misalnya ada kawasan kita petakan, kawasannya di zonasinya A ini ternyata masih bagus, kriterianya kita tahu, oh ini berarti hanya perlu dilakukan pendanaan terhadap pasarnya atau perubahan-perubahan sedikit. Ada lagi yang sedang harus dilakukan apa, kemudian yang parah harus dilakukan apa. Nah, lalu dengan dasar inilah akhirnya begitu itu sudah terbentuk planningnya, pemerintah kan memplanningkan itu, menyusunkan RT RW-nya, menyusunkan rencana detail tata ruangnya, kemudian menyusunkan master plan-nya, bahkan kalau bisa tuh menyusulkan DID-nya, menyusun semuanya. Begitu termasuk kelayakannya, termasuk model pembiayaannya seperti apa. Begitu master plan ini saya bilang master plan semua ya, roadmap semua ini sudah ada, maka setelah itulah dicari pedagangnya, siapa pemiliknya. Misalnya pemilik di situ Parasidi, yang menyewa misalnya saya. Nah pada saat itu Parasidi ditemui oleh pihak pemerintah. Nih kalau berdasarkan regulasi aturan main ini sebenarnya bangunan yang Anda miliki ini tidak layak lagi, bisa membahayakan. Kalau suatu saat dia ini ketentu, ini kan didukung oleh analisis ilmiah menyatakan bahwa ini tidak layak untuk meyakinkan orang, untuk meyakinkan Parasidi. Nah Parasidi silahkan ini Anda benahi, ada jangka waktu tertentu untuk membenahi. Kalau dalam misalnya 2 tahun Anda atau 1 tahun Anda tidak bisa membenahi ini, maka secara otomatis ini tidak bisa dulu dioperasikan untuk berdagang, karena bisa membahayakan. Nah pada saat itulah mesti kan ada solusinya, kan diberi waktu ke para Parasidi, mesti mikir kan, aku kan menyewakan ini. Nah kalau misalnya aku tidak memperbaiki, bagaimana penghasilan segala macam kan? Nah lalu dengan dasar itulah akhirnya muncul bahwa kita harus melakukan pembenahan, kata Parasidi. Tapi ternyata Parasidi terkendala biaya. Pada saat biaya Parasidi terkendala, disitulah pemerintah membantu. Oh Parasidi kalau pembiayaan kita bisa bantulah. Ini ada investor dengan model yang seperti ini, seperti ini. Nah silahkan tindak lanjuti, kita mampu fasilitasi. Nah tapi kata kuncinya semuanya itu harus dibuat secara terkoneksi semua. Jadi komprehensif, tidak parsial. Artinya tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Kalau kemudian konsep itu kita lakukan dengan baik, bagaimana kemudian kita memapping di lapangan kondisi pasar tadi. Kira-kira di klaster ini masuk kategori apa, ini kategori apa. Nah, itu tadi kuncinya, dan termasuk dari segi tadi di zonasi ini pendapatan transaksinya seperti apa. Misalnya kalau pasar 5 itu dia tinggi sekali. Nah, berarti pendekatannya di pasar 5 dulu. Oh di pasarnya Harum Manis agak turun lah, rendah. Berarti prioritasnya yang mana? Nah kemudian yang dibutuhkan masyarakat misalnya apa? Oh ternyata pangan dan sandang. Berarti pangan dan sandang dilakukan. Jadi studi-studi ini perlu dilakukan, sehingga pada saat melakukan pembenahan itu sudah bisa dipetakan ini yang didahulukan prioritasnya. Karena begitu itu dibangun, maka pengembalian dana dan investasi kan akan lebih cepat, karena dia lebih tinggi diminati kan. Nah itulah kalau kita larikan ke skala yang bukan studi mampir tapi skala Kota Banjarmasin, disitulah fungsinya kita memetakan pasar-pasar tadi. Sehingga bisa saja sebenarnya yang harus dibenahi itu bukan pasar Batuah. Bukan pasar Batuah. Padahal betapa kemudian energi kita terkuras di kawasan Batuah kan. Bagaimana kemudian penolakan masyarakat, penolakan pedagang dan segala macam. Kemudian sekarang berperkara di pengadilan misalnya. Artinya jangan-jangan tadi benar juga nih Bang Subhan. Artinya jangan-jangan bukan pasar itu yang hari ini urgent kita benahi. Makanya saya itu kan curiga tapi perlu dibuktikan lah oleh pemerintah. Coba pemerintah berikan informasi kalau pasar Batuah itu ditata seperti yang diinginkan saya ini, berapa sih ajas manfaatnya, keuntungan finansialnya bagi masyarakat di sekitar, bagi pedagang dan bagi kota, pemasukan ke kota itu. Nah itu sampai sekarang ada nggak informasi itu? Artinya ujung-ujungnya tetap hitungannya adalah bagaimana hitungan untung rugi orang, bagaimana masyarakat di situ, pedagang di situ. Artinya kan jangan sampai orang traumatik dengan kasus penataan pasar sebelumnya nih misalnya. Taruhlah pasar dulu kan berpolemik pasar Antasari ini misalnya kan, ketika itu ditata misalnya ada orang yang dulu berjualan lama berdagang di situ akhirnya keluar karena tidak mampu menembus dan segala macam. Nah artinya bagaimana kemudian memastikan orang yang hadir berdagang di pasar Batuah, contohnya kalau kita ambil pasar Batuah, mereka tetap aman bisa berdagang di situ, mereka bisa terjangkau dengan biaya tebus atau sewa dan segala macam, mereka tidak terusir dari tempat usahanya, kan? Dan pendapatan mereka meningkat tajam. Kan tidak lucu kalau kemudian pasarnya kita tata, pasarnya megah, mewah dan segala macam, tapi orang yang berjualan di situ tidak bisa menyewanya, orang yang hidup sekian lama bertahun-tahun punya keturunan, mereka harus dipindah ke tempat lain. Ini kan dan pendapatannya menurun misalnya. Pendapatannya menurun. Kan lucu jadinya kan gitu, seperti itu. Nah jadi
itulah tantangan Kota Banjarmasin dalam hal menyongsong 5 abadnya ya kan sebenarnya 5 abadnya. 496 tahun. Nah, 5 abadnya dan menyongsong kalau misalnya pemindahan ibu kota itu yang saat ini diperdebatkan ternyata memang tetap harus pindah ke Banjarbaru. Nah, jadi itulah sebenarnya format Banjarmasin ini yang paling utamanya itu adalah kendalikan terhadap itu tadi. Buatlah mimpi bahwa nanti Kota Banjarmasin akan mampu tumbuh dan berkembang dengan mengandalkan perdagangan jasanya dan sungainya. Artinya bayangan saya, kita harus punya gagasan, harus melompat jauh ke depan. Kalau kita ingin melihat Banjarmasin ke depan, apalagi kan ketika nanti nih misalnya Banjarmasin dalam posisi strategis, Kalimantan Selatan dalam posisi strategis, ketika EKN itu pindah ke Kalimantan Timur, kan tidak bisa kota ini kita biarkan seperti ini saja, pasar kita biarkan seperti ini aja, menunggu misalnya ada ambruk, ada korban. Karena mau tidak mau, suka tidak suka kan ketika dimakan usia pasti akan daya tahan bangunan, kata Bang Suban tadi. Misalnya tadi kenaikan muka air pasang aja kan semakin tinggi. Semakin tinggi. Nah, itu kan pengaruh besar itu. Jadi hal-hal semacam itu harus dipikirkan, bagaimana kemudian ketika sudah dipikirkan, dirumuskan dalam kebijakan, untuk membuat sebuah kebijakan harus ada landasan yang tadi. Iya, makanya kan gini, kalau Pak Harto dulu kan bicara GBHN dengan beberapa sektor yang di dalamnya kan. Iya betul. Masuk misalnya swasembada pangan segala macam. Kota Banjarmasin harus punya GBHD, GBHK atau garis besar haluan kota gitu kan. Fokusnya itu 2. Sungai dan perdagangan jasa. Dari sungai dan perdagangan jasa ini dibuatlah turunan pembangunannya. Apa yang harus kami utamakan? Pasar. Yang kedua, sungai wisatanya, plus bagaimana sungai bisa membantu persoalan limpahan air. Kan seperti itu agar tidak berpengaruh terhadap kota kebanjiran, kecalapan dan sebagainya. Tapi kan selama ini misalnya kan kita juga sering dengar konsep bagaimana RPJMD, RPJMP, misalnya rencana pembangunan jangka menengah kota, rencana pembangunan jangka panjang kota, bagaimana visi misi kepala daerah ketika dia terpilih misalnya. Artinya kan harusnya memang kota ini dibawa sesuai dengan gagasan besar kita, bukan karena selera pemimpinnya misalnya, karena pemimpinnya sukanya ini, kemudian selera gaya kepemimpinan sebelumnya yang sudah bagus tidak dilanjutkan. Ya itu tadi pertanyaannya. Kan dari itu tadi kan pertanyaannya adalah yang kita lihat saat ini benar enggak sudah arahnya ke arah situ. Misalnya bisa berhasil nggak program-program yang digagas? Misalnya kita bicara Pak Ibu Sina 2 kali misalnya, Pak Muhyiddin sekali, Pak Yudi setelah itu anggap kita bicara 20 tahun terakhir. Tuntas nggak menyelesaikan persoalan air pasang, kecalapan segala macam. Padahal itu persoalan lama yang berulang. Nah itu kan satu kan air pasang, sungai segala macam kan. Yang kedua, berhasil nggak mendandani pasar Ujung Muru dan lain sebagainya, pasar-pasar yang dulu populer lah, yang dulu memberikan nilai tambah besar bagi Kota Banjarmasin. Berhasil nggak? Sentra Antasari misalnya, berhasil nggak? Artinya kan artinya sih Mas Wasi seperti ini. Artinya kalau memang itu sekarang kita buktikan dan kita lihat faktanya tidak memberikan banyak hasil, artinya yang dibuat dulu kan sekedar hanya asal ada visi misi saja. Tadi tidak pernah ada punya target-target pencapaian dan terukur seperti yang misalnya kita bicara, kita sering melihat di DKI misalnya, bagaimana Gubernur DKI Anies Baswedan, semua yang dibuat dia itu kan hampir semuanya tercapai. Nah jadi harusnya kita kan seperti itu loh kita. Artinya kan harus kita kawal betul misalnya gagasan dari wali kota misalnya dulu almarhum Sufyan Arpan, setelah almarhum Sufyan Arpan Pak Mitfai Yabani, setelah Pak Mitfai Pak Muhyiddin, Pak Yudi dulu, setelah Pak Yudi Pak Muhyiddin, setelah Pak Muhyiddin Pak Ibnu Sina. Pak Ibnu 2 kali loh. Pak Ibnu 2 periode. Ini besar sekali tanggung jawab. Harusnya kan bagaimana kita kawal nih, ada benang merah yang kemudian kita giring dari sejak awal sampai dengan sekarang, yang itu harus berkelanjutan kan, Bang Suban. Artinya sustainabilitas itu kan menjadi penting. Iya, makanya kan pertanyaan kita. Kalau saya kan di luarnya, kemudian pertanyaan saya itu adalah kenapa yang sudah anggap aja nih empat pemimpin nih kan, kok persoalan kecalapan masih terjadi bahkan lebih parah? Itu pertanyaan pertama. Nah, tolong mereka pemerintah jawab. Kan seperti itu mestinya kan. Ini kan tidak bisa dijawab misalnya, tidak bisa jawabannya kira-kira gini. Pasang surut itu kan sudah proses alamiah. Siapapun wali kotanya pasti akan pasang, pasti akan surut. Belanda boleh kayak gitu kan? Belanda bisa mengatasi. Kan kita sering studi banding ke Belanda. Sering jalan-jalan ke Belanda. Lalu apa yang didapatkan di Belanda? Kalau ini tetap terjadi. Nah, kalau dihitung misalnya berapa ratus miliar sudah dana yang habis untuk sungai dan juga untuk drainase. Coba hitung semuanya itu. Tapi yang terjadi Banjar Indah, saya bilang kan kemarin contoh Banjar Indah 3 kali udah dibenahi. Lalu bagaimana tanggung jawab
moralnya terkait dengan penggunaan dana itu. Kalau ternyata tidak memberikan hasil. Padahal ada biaya besar, ada biaya mahal yang dikeluarkan. Makanya itu. Jadi kita tidak bisa main-main kan. Ya itulah yang mana publik mestinya memang harus sadar. Artinya publiknya harus menilai. Harus menilai, pemimpin itu tidak boleh lagi lah seperti itu. Jadi harus ada punya target-target tertentu yang dia meyakini bahwa itu bisa dicapai. Artinya kemudian kalau ada APBD nih, APBD ini kan ibarat kue kan Bang Subhan. Ini akan kita pakai, akan kita makan dalam 1 tahun. Tidak boleh hanya APBD ini asal habis, tetapi bagaimana dia habis tapi memberikan manfaat. Itu yang paling penting. Kalau misalnya tadi anggar APBD-nya untuk drainase, bagaimana betul-betul drainase itu berfungsi. Kan bingkai kita 2 nih, Kota Banjarmasin, GBHK-nya lah. Garis besar haluan kota. Dua bingkainya. Perdagangan jasa, sungai. 2 bingkai inilah yang membatasi bahwa kami fokus pembangunan, pembiayaan ada ke sana. Bagaimana mensejahterakan orang yang terkait dengan sungai, misalnya seperti itu. Bagaimana misalnya banjir tidak terjadi lagi, calap tidak terjadi lagi. Bagaimana misalnya pasar supaya bisa tumbuh sehingga memberikan nilai tambah terhadap daerah dan terhadap masyarakatnya, seperti itu. Artinya ada banyak gagasan besar yang akan kita tunggu. Bagaimana membawa Kota Banjarmasin dengan problem mendasarnya tadi. Ada soal pasang, ada soal pasang surut, ada soal penataan pasar, parkir, dan tadi misalnya kalau sekarang soal pariwisata sungai itu kan hanya soal ikutan saja kan. Coba misalnya parkir tadi kan menarik kan. Kalau kita masuk ke kawasan pasar tertentu, kita kan 2 kali kena pukul, dan itu terjadi bukan hanya zaman ini. Dari dulu kan terjadi terus seperti itu. Bagaimana membenahinya sampai sekarang kalau nggak bisa dibenahi? Artinya kalau kemudian itu betul-betul menjadi sumber pemasukan Kota Banjarmasin, betapa kemudian mewahnya APBD Kota Banjarmasin. Kira-kira seperti itu bayangan kita. Oke, menarik diskusi kita, dan kita berharap ini kan menjadi bagian sumbangsih pemikiran kita untuk hadiah kita terhadap hari jadi Kota Banjarmasin yang ke-496 pada 24 September ini, bahwa kita memberikan kritikan, kita berdiskusi ini soal Kota Banjarmasin semata karena kita sayang dan cinta dengan Kota Banjarmasin. Kita tidak ingin, kita tidak tega Banjarmasin selalu berulang dengan pasang surut, dengan banjirnya, dengan kesalahan yang sama. Karena kalau pepatah itu kan, kalau kita selalu salah, kita ulangi kesalahan kan sama dengan keledai. Jatuh di tempat yang sama. Sudah tahu drainase berkali-kali dibangun, biayanya mahal, masih diulang di situ. Artinya jangan-jangan ada yang perlu kita koreksi. Nah, itu yang paling penting. Jadi ini bagian daripada koreksi kita. Bagian daripada bentuk kecintaan kita pada Kota Banjarmasin, dalam rangka sekali lagi Banjarmasin seperti yang kita bayangkan, seperti yang kita harapkan, agar jangan sampai kita kaget ketika nanti ibu kota provinsi dalam putusan Mahkamah Konstitusi ternyata tidak di Banjarmasin, kita kaget sementara kita tidak menata hal-hal yang harusnya kita tata hari ini. Baik, terima kasih Bang Subhan atas waktunya. Kita diskusi hari ini dalam ngopi di studio Jejak Rekam. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi lagi dengan tema yang lain, dengan tempat yang lain, dalam suasana yang lain. Tapi setidaknya diskusi ngopi ini kan memang kita dedikasikan sebagai bagian daripada peran kita, peran warga kota, warga Kalimantan Selatan terhadap daerah ini. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.